Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ghafur. Alhamdulillahilladzi ghafara umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ba'duh. Sahabat-sahabat ngaji Rasul sekalian dan para pemirsa, alhamdulillah pada malam di bulan Ramadan ini kita telah takjil dan telah berbuka puasa sehingga kita melepas dahaga. Mudah-mudahan puasa hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ibadah puasa ini sangat berharga bagi kita untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita dan melimpahkan pahala di bulan Ramadan ini, dan semoga nanti pada akhir Ramadan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga bulan Ramadan ini menjadi keberkahan bagi umat Islam seluruhnya. Amin Allahumma amin. Salawat masalam tercurah limpahkan kepada baginda Rasul khairul ummah, khairul anbiya wal mursalin, Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ngaji Rasul yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita introspeksi diri untuk menjadi seorang hamba yang mawas diri, menjadi hamba yang maha yang selalu istighfar kepada Allah, hamba yang di dalam Al-Quran disebutkan bisa menerapkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dalam hal ini manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan al-insanu mahallul khoto'i wa nisyan. Al-Quran atau maqal awil hadis. Jadi manusia itu tidak lepas dari mahalul khoto', tidak lepas dari dosa, tidak dari kesalahan, wanisyan dan lupa. Artinya apa? Manusia itu memang tidak bisa lepas dari kesalahan, dan kesalahan itu dan lupa itu terkadang akan menyeret kita kepada perbuatan buruk. Dan perbuatan buruk itu menghasilkan dosa dan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, sesuai dengan sifat Allah Al-Ghafur. Seberapapun dosa yang kita lakukan, seluas apapun dosa kita yang telah kita laksanakan, pengampunan Allah masih lebih luas dari apa yang telah kita lakukan terhadap dosa-dosa itu. Jadi tetap kita itu mawas diri, tetap kita itu positif thinking kepada Allah, karena Allah pasti memaafkan kita. Oleh karenanya perlu kita fahami bahwa semaksimal mungkin itu kita berusaha untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu maksiat yang sifatnya dosa kecil atau dosa besar. Memang ada istilah ya, ada istilah dosa kecil, dosa besar. Tapi secara hakikat sebenarnya menurut ulama-ulama sufi, sebenarnya tidak ada dosa besar dan kecil. Karena dosa kecil atau besar sama-sama dilakukan kesalahan itu pada Allah, kepada Tuhan kita. Tapi karena Maha Ghafurnya Allah gitu ya, ada kategori seperti itu. Paling tidak kita itu bisa apa istilahnya, tarkil minal kabair, menghindari dosa-dosa yang besar. Tentunya banyak dosa-dosa besar itu ya. Beberapa perilaku dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian membunuh
membunuh sesama muslim, membunuh manusia, kemudian memfitnah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, itu min kabairil ismi. Jadi termasuk dari dosa-dosa yang besar. Berzina, adu domba, itu termasuk kata-kata, termasuk dosa-dosa besar. Apalagi di bulan yang penuh barokah ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dosa-dosa yang besar itu. Kenapa? Karena ini bulan yang dirahmati Allah. Jadikanlah bulan ini untuk kita mohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa-dosa kecil, kita berusaha untuk menghindarinya. Walaupun terkadang karena kelalaian kita, kebodohan kita, kebiasaan kita, yang kadang dosa kecil itu sudah apalagi dianggap biasa gitu ya. Sehingga kita kadang enteng. Tapi hati-hati juga, seenteng-entengnya kita melakukan dosa kecil, lama-kelamaan kan jadi besar gitu. Tidak pernah melakukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil kita lakukan selalu berkesinambungan setiap hari dan tidak ditaubati, maka jadi besar juga kan gitu. Bisa jadi yang dosa besar nanti hanya melakukan dosa besar, dosa kecil tidak banyak dilakukan. Satu kesalahan, dua kesalahan, dosa besar, tapi bertobat betul kepada Allah, bisa jadi itu diampuni. Ini yang perlu kita perhatikan semuanya. Intinya adalah kita harus paham bahwasanya sebesar atau sekecil apapun dosa itu, kesalahan itu kepada Allah, tidak patut kita lakukan. Walaupun kita sadar diri bahwa kita ini tidak luput dari itu. Jangan mengira ketika kita tidak keluar kemana-mana, selalu di dalam, kita tidak melakukan kesalahan. Pasti ada. Karena ada perintah-perintah lain dari Allah untuk bersosial dan sebagainya gitu loh. Jadi seperti itu. Monggo hal-hal mungkin yang kita sharingkan tentang perbuatan-perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan atau pernah sahabat kita atau orang lain kita lakukan, solusinya bagaimana atau hukumnya bagaimana, kita sharing di sini agar supaya kita bisa menjadi orang yang at-tawwabun, orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo ada pertanyaan? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, saya pernah mendengar kisah bahwa ada seseorang yang memiliki segala dosa, tetapi beliau ini tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ketika Allah bertanya kepada malaikat tentang dosa apa yang tidak pernah dilakukan kepadaku, ternyata malaikat menjawab bahwa tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Dan Allah itu tersenyum, Ustaz. Nah, Allah itu tersenyum karena tidak pernah melakukan husnudzon kepada suudzon, tidak pernah melakukan buruk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Pertanyaan saya, kalau itu apa ya? Yang saya maksudkan ini tentang suudzon ini, apakah bisa ketika kita bertobat dengan suudzon kita kepada Allah, Allah kan pasti mengampuni. Allah pasti mengampuni. Nah, ketika Allah sudah mengampuni, kita bersuudzon lagi, Ustaz. Terutama jadi kepada saya selalu berpikir, karena pernah saya alami juga. Jadi Nabi Adam saja yang pernah melakukan kesalahan itu ada bukan ada risikonya gitu loh. Sedangkan kita yang pernah melakukan suudzon itu, suudzon kepada Allah meskipun kita sudah bertobat, apakah itu akan berjalan lagi
dosa yang sudah kita lakukan itu. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Afan. Kita sharing bersama. Ini maha agungnya Allah, Pak. Jadi jangankan dosa-dosa kecil, dosa besar yang seandainya kita lakukan dan kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Ternyata setelah kita bertobat kita ngelakukan lagi. Selama kita bertobat dan kita pahami itu memang kelalaian kita, kebodohan kita, Allah ampuni. Sengaja atau tidak, selama kita yakin Tuhan Allah Maha Ghafur, Allah ampuni. Ini hebatnya, luar biasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa, ada orang yang, ini cerita ya, ada orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian sampai ditambah jadi 100. Allah ampuni taubatnya padahal dia belum sempat taubat. Dia disuruh oleh seorang ulama, Kamakol, seorang ulama, jadi dia suruh bertobat. Setelah dia bertobat di satu tempat, belum nyampe ke tempat itu, dia mati. Ternyata Allah mengampuni doanya. Kata Allah, ya Allah, ini orang mau bertobat kepada engkau. Itu sudah niatan baik sudah. Tapi dia belum sempat melakukan ritual taubatnya. Entah itu baca istighfar, atau zikir, atau sholat taubat, atau mandi taubat dan sebagainya. Belum sempat dia melakukan taubatnya, Pak. Tapi ada niatan di situ. Akhirnya Allah tuh menyampaikan, coba ukur dari rumah ke tempat yang dia tempat taubat, lebih dekat ke mana? Lebih tepat, lebih dekat ke tempat taubatnya. Diampuni oleh Allah. Yang kedua, ada seorang pelacur yang selama hidupnya dia melacur, hanya gara-gara dia memberikan makan siapa? Anjing yang kelaparan, sehingga yang awal bisa jadi dia mati kalau tidak minum, dia kasih minum hingga dia hidup. Allah masukkan ke surga. Kan sudah tahu kan dosa besar, dosa besar. Allah masukkan ke surga karena satu kesalehan, satu kebaikan. Maknanya apa? Pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian kita dapat surga, pahala, dan surga itu sebenarnya karena rahmat Allah. Bukan karena semata-mata amal kita. Kalau kita masuk surga kata amal kita, kata para ulama gitu ya. Itu ya lucu juga. Ada cerita di situ, ada ulama yang memang ada orang soleh di situ. Kemudian dia masuk surga, oleh Allah ditanyakan, wahai kau fulan, kamu masuk surga karena kenapa? Karena saya orang soleh, ibadah terus kepada engkau, tidak bermaksiat kepada engkau. Jadi saya masuk surga. Oh, berarti kamu masuk surga karena amalanmu, amalan baikmu. Iya ya Allah. Oh ya sudah. Kamu umurnya berapa? 80 tahun. Ya sudah, kamu di surga 80 tahun. Udah bisa ya Allah. Loh, katanya kalau sudah masuk surga itu selama-lamanya. Loh, kalau kamu menganggap masuk surga karena amalanmu, kamu umurnya kan cuma 8 tahun. 80 tahun, itu sudah 80 tahun. Tapi ternyata bukan. Itu karena rahmatku, kasih sayangku kepadamu. Maka kita tidak heran ketika ada satu kesalehan gara-gara masuk surga, gara-gara apa? Hanya berbakti kepada orang tua. Masuk surga hanya mau bertobat, belum sempat taubat, ada niatan baik, masuk surga. Ada orang masuk surga karena dia pelacur dan hanya karena memberi minum anjing yang kelaparan, dimasukkan surga kepada Allah. Karena memang masuk surga itu hakikatnya karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita, pahala kita. Gitu. Tapi bukan berarti kita enteng nanti melakukan dosa dan meringankan, biar tidak usah wis pahala ya biasa-biasa aja. Tidak seperti itu. Kita tetap berbuat baik. Gitu. Jadi yang sampean maksud tadi, tetap husnudzon kepada Allah itu baik, itu betul. Adapun ada kesalahan, tetap Allah akan ampuni. Seberapapun kita melakukan kesalahan,
seberapapun kita kemudian bertobat, Allah ampuni. Dan kita harus yakin. Nah, ini hati-hati, terkadang orang itu gini, setan itu akan mengganggu kita ketika kita punya dosa, akan diganggu dengan dosanya. Gak akan diampuni kamu, dosamu terlalu besar. Itu setan ganggu gitu, Pak. Akhirnya dia merasa tidak percaya diri, merasa sangat zalim pada dirinya sendiri, sehingga seakan-akan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu tipu daya setan. Itu bahaya. Yang kedua, kalau dia itu alim, kalau dia itu ahli ibadah, dia juga goda dengan ibadahnya. Kamu hebat, kamu ibadahnya bagus, kalah sama yang lain. Akhirnya dia berbuat dosa karena ujub, pada akhirnya karena sombong, dan meyakini dia masuk surga karena pahalanya. Saya kira itu, Pak. Kemudian ada tambahan, orang yang akan mendapatkan dosa dan pahala itu yaitu pada orang yang memang sudah mukallaf, orang yang sudah mendapat tanggungan hukum-hukum Islam, yaitu baligh dan berakal. Ya, kalau anak kecil, orang gila, dia membunuh, dia berbuat dosa, itu tidak dihitung oleh Allah dosanya. Tapi kalau berpahala, berbuat kebaikan, dihitung pahalanya. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi mungkin? Satu lagi, ada, saya mendengar dari beberapa ulama, lebih baik ini kalau ada studi komparatif, Allah itu lebih senang, masih lebih senang kepada orang yang pendosa menyadari dosanya dan bertobat kepada Allah, memohon betul kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Dia merasa orang yang hina di mata Allah karena banyak kesalahan dilakukan, itu Allah senang, daripada dia merasa dia sudah paling benar, paling suci hartanya, paling baik amalannya, karena pada akhirnya kesombongan yang didapat. Itu naudzubillah. Artinya tidak bisa merasa kita paling benar. Bisa jadi orang yang merasa bersalah, akhirnya dia sering berkeluh kesah kepada Allah, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Ya, pada hakikatnya kita tidak usah takut kita berbuat dosa, tapi bukan berarti kita itu enjoy dengan dosa kita, tidak. Sekali kita umumnya lalai buat dosa, ya sudah, kita akui bahwa kita ini hamba yang lemah. Allah akan ampuni kita. Insya Allah akan senang karena dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita merasa paling benar dengan pemikiran kita, dengan hati kita, dan dengan tingkah laku kita. Karena setan akan menggoda dengan kesombongan. Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga, keturunan kita senantiasa mendapatkan maunah, bantuan dari Allah, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti kita menjadi hamba yang bisa bersyukur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isih nobul,